Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bisik episode ketiga. Bincang informasi seputar institusi kesehatan. Nah, sekarang kita udah kedatangan salah satu dokter subspesialis. Ini dokternya yang paling langka nih kayaknya di Garut, kayaknya cuma satu-satunya. Nah, kita sambut aja Dr. Rizal Isburhan, SP Bedah, subspesialis onkologi. Dok, Wilujeng Sumping. Setelah beberapa tahun mengembara menimba ilmu. Betul, dokter. Sekarang balik lagi ya, Dok ya, mengabdi iya, lagi. alhamdulillah udah beres. Garut. Jadi akhirnya harus ngabdi lagi lah ke Kabupaten Garut ini. Ya. Setelah kembali dari pendidikan selama 2,5 tahun lagi di Hasan Sadikin. Iya, ngambil subspesialis onkologi. Yang notabene subspesialis onkologi itu yang menangani penyakit kanker ya, Dok ya. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya kita informasi nih di Garut itu satu-satunya dokter subspesialis onkologi itu hanya Dokter Rizal ini gitu. Ya, kita kasih aplaus dulu deh buat Dokter Rizal ya. Mudah-mudahan sehat terus ya, Dok ya. Nah, Dok, kita ngobrolin nih, Dok, soal onkologi nih. Onkologi itu kan notabene-nya kita ngobrolin masalah kanker. Betul. Sebenarnya kanker itu apa sih, Dok? Jadi kanker itu adalah suatu pertumbuhan dari sel ataupun jaringan di tubuh yang tidak bisa terkontrol sehingga dia terus membesar dan juga menyebar. Itulah kanker sebetulnya. Jadi nyebar kemana aja ya, Dok ya? Betul. Tapi itu sumbernya, Dok, maksudnya gini, itu sumbernya tuh dia nggak kekontrol kan? Ya. Nah, dia bisa di mana aja, Dok? Betul. Jadi secara garis besar sebetulnya kanker itu dibagi dua secara garis besar. Ada kanker darah dan ada kanker solid disebutnya. Gitu. Kebetulan saya spesialis bedah, konsultan bedah onkologi. Jadi sebetulnya saya menangani kanker solid. Solid ya. Betul. Berarti misalnya kayak darah itu berarti kayak gimana, Dok? Kalau darah itu kan kita tahu ada leukemia, nah kayak gitu. Nah dia masuknya ke kanker darah. Kalau saya dari bedah onkologi banyaknya kanker solid, seperti paling banyak di dunia aja. Itu kanker payudara, terus benjolan tiroid, kepala leher, misalnya kanker rahang, kanker mulut dan hidung, kulit yang bisa dioperasikan yang dia solid, kanker kulit, sarkoma atau misalnya kanker ganas jaringan lunak, itu sarkoma kalau ada benjolan kayak kalau orang awam bilangnya lipom, tapi yang ganasnya kan berbedaan. Nah itu kita tanganin gitu, yang bisa dioperasi lah. Berarti bedanya gini, Dok. Berarti itu beda, kalau misalnya darah itu beda lagi subspesialis, Dok? Beda dia turunannya dia sekolahnya dari penyakit dalam. Karena selain kanker juga, kalau dari penyakit dalam dia menangani kayak talasemia dewasa. Nah itu kan produk darah lah, kelainan di darah. Jadi intinya bedanya yang satu cair, yang satu padat gitu aja ya. Betul, yang satu darah, yang satu bukan gitu. Yang satu bukan gitu. Nah, gini, Dok. Ini kan banyak banget nih. Misalnya banyak banget rokok penyebab kanker. Terus micin juga penyebab kanker. Jadi itu maksudnya masyarakat kan sekarang banyak yang ketakutan loh. Dikit-dikit kanker gitu kan. Sekarang banyak lagi dengan dunia sosmed sekarang yang banyak banget informasi yang ini penyebab kanker nih, ini penyebab kanker gitu. Nah, kita bisa tahu indikasi awal itu gimana sih, Dok? Bahwa kita tuh maksudnya awareness kita tuh biar tahu bahwa kita itu mesti jaga-jaga nih. Ini bisa jadi diagnosa awal kanker itu seperti apa sih gitu intinya? Di kanker solid ya, kanker solid. Sebetulnya kanker solid itu siapapun bisa kena. 60-80% itu dia idiopatik. Jadi tidak bisa dijelaskan, dia tiba-tiba bisa ada aja. Ya, ada. Nah, modalitasnya itu adalah kita temukan dulu benjolan tersebut saat masih kecil. Jadi jangan nunggu besar. Oh ini kecil nih. Pastikan kalau kecil itu tidak normal ya. Nah, sesuatu yang tidak normal dari jinak pun bisa berubah menjadi ganas kalau kita biarkan sebetulnya gitu. Jadi kalau nggak di PDKT dulu masih ganas ya, Dok ya. Ganas. Jadi kita tuh harus, ini masih kecil nih. Nggak apa-apa, nanti aja pas udah besar. Ternyata pas ketika dioperasi
oh ini ganas. Nah itulah modalitasnya sebetulnya ditemukan saat masih kecil. Jangan sampai udah Jadi gede. PDKT-nya dari kecil dulu ya, Dok. Jangan sampai udah gede, udah ganas, susah di PDKT Betul. lagi. Jadi kita harus sering meraba dan mengidentifikasi bahwa ada sesuatu yang tidak normal di badan kita dan jangan nunggu besar. Berarti kita bisa bilang awalnya itu dari benjolan ya, Dok? Betul. Kalau misalnya kita ngerasain ada benjolan, nggak normal, tapi benjolannya apakah semua benjolan, Dok? Ataukah spesifik, misalnya benjolan seperti ini yang wajib diperiksa dulu gitu, atau gimana, Dok? Di dalam bukunya, kalau sudah besar keluarlah ciri-cirinya, misalnya di payudara aja. Di payudara itu ada kulitnya seperti jeruk katanya. Jadi seperti kulit jeruk, bertoto-toto, dia lebih tebal. Atau si kulitnya jadi, kulit payudaranya jadi dekok, atau bahasa Inggrisnya skin dimpling. Atau jadi cekung gitu ya, Dok, ya? Kayak kepapas gitu ya? Gitu, kayak dekok lah kalau bahasa Sundanya. Atau putingnya ketarik. Atau dia ada borok. Nah sebetulnya itu semua kalau sudah besar. Kalau udah besar ya? Betul. Kalau misalnya masih kecil? Kalau masih kecil ya ada benjolan aja, makanya. Mau segede apapun juga, Dok? Iya betul. Nah itu pun harus diidentifikasi. Jadi setiap benjolan yang tidak normal kita identifikasi. Jangan-jangan dia sudah besar. Terutama ditambah dengan faktor resiko lain. Misalnya usia. Usianya masih sudah sepuh lah, di atas 40 tahun. Ada benjolan di payudara, itu berbeda berpikirnya dengan dia ada benjolan di usia produktif, usia muda 18-20 tahun, benjolan payudara 1 cm, itu kita udah berpikir mungkin ini lebih banyak ke arah zina. Cuma ketika ditemukannya pada usia di atas 40 tahun, itu lebih banyak ke arah ganas dibandingkan ke arah zina. Jadi usia juga faktornya resikonya. Betul, faktor resiko. Hal-hal tersebutlah yang makanya ada gerakan sekarang deteksi dini untuk semua jenis kanker, terutama benjolan. Jangan sampai udah besar baru datang. Udah parah baru datang. Nah, kita ngobrolin masalah benjolan ya, Dok. Kan ada tuh benjolan itu bukan kanker kan. Ada yang namanya kan dokter tahu lah, lebih tahu gitu kan. Ada yang bilang tumor atau apa gitu. Bedanya apa sih, Dok, antara kanker sama tumor? Nah itu banyak perbedaannya, Dok. Aduh saya kena tumor, suka begitu kan. Pasien itu, saya apakah kanker? Nah sebetulnya perbedaannya adalah tumor itu adalah setiap benjolan yang tidak normal di dalam tubuh. Itu kita sebutnya bahasa istilahnya tumor. Jadi semua benjolan yang tidak normal. Loh ini kok ada benjolan nih, ya mungkin itu tumor. Mau gitu. sebesar apapun itu ya, Dok, ya. Betul. Sedangkan kanker itu sifat dari benjolan yang memiliki kekhasan. Dia bisa menyebar ke tempat lain. Sedangkan kalau tumor mah di situ aja. Gitu. Sedangkan kalau dia udah masuk ke kanker, sifatnya adalah dia bisa menyebar ke kelenjar getah bening, ke organ lain. Sehingga itulah yang menjadi sifatnya. Makanya harus segera ditanganin ya, Dok, ya. Nah, bisa nggak, Dok, kalau misalnya itu jadi asumsinya kayak gini? Awalnya itu dari tumor dulu, tapi dari tumor bisa berkembang jadi kanker. Bisa nggak, Dok, seperti itu? Bisa ya. Jangankan dari benjolan, Kang Helmi. Iya. Dari luka kronis aja bisa. Bisa. Misalnya ada namanya Marjolin ulcer. Dia dari luka bakar yang lama jadi nggak sembuh-sembuh, jadi borok sehingga selnya berubah. Ketika kita operasi, kita lihat di mikroskop oleh laboratorium patologi anatomi, hasilnya ganas. Emang itu dari sifat dari inflamasi. Inflamasi berlebih, sekarang teorinya inflamasi yang kronis itu merubah sel sehingga dia menjadi sifatnya berubah menjadi ke arah ganas. Jadi seolah-olah dia si selnya itu bermutasi. Bermutasi, dia berubah sifatnya. Dari sifatnya baik jadi ganas gitu. Ya betul, memang seperti begitu. Itu, ya. Jadi emang lebih baik terdeteksi lebih dini ya. Betul. Dok, ya? Jadi kalau kecil kita punya luka yang nggak sembuh-sembuh, jangankan luka di sariawan, luka bakar. Saya kok punya sariawan udah lama. Ayo ada, atau misalnya memang kita anggaplah infeksi berulang. Nah, kita harus identifikasi itu memang infeksi kronis atau jangan-jangan nanti ke arah ganas. Misalnya gini nih, Dok.
Nih ada borok nih, kan borok itu identiknya sama kulit ya dok ya? Ya. Mungkin yang lain juga kan tahu, kita kemarin udah ngobrol soal dokter Hilman dok Ya. gitu. Nah, itu identifikasinya apakah kita ke kulit dulu, apakah mending langsung ke dokter nih? Nah, itu tergantung besarnya. Oke. Biasanya kulit kalau diidentifikasi nanti ke dokter kulit. Kalau kecil sekali bisa aja tuh ke dokter kulit. Nanti dokter kulit menilai, wah ini kok butuh tindakan operasi. Ya. Nah biasanya dirujuk ke ya. dokter bedah. Oke. Kalau dia karena ganas, biasanya ke bedah onkologi. Karena kalau kecil kita bisa one step operation. Jadi sekali operasi dengan Langsung rekonstruksinya ya, dok, ya? kita selesaikan. Jadi nggak pakai biopsi. Cuma kalau sudah besar Kang Helmi, kan butuh rekonstruksi yang lama. Ya. Kalau rekonstruksi yang besar kan harus bersih lukanya, luka bersih dari tumornya, dari kankernya. Sehingga itu jadi berkali-kali operasinya, jadi dibiopsi dulu, diidentifikasi dulu. Pas oh ini ganas, kita harus cari batas dulu, baru direkonstruksi begitu. Ya mungkin para viewer juga nih udah beberapa kali ya udah ada pengalaman tentang kanker. Saya aja udah berapa kali gitu kan, teman, saudara gitu kan yang kena kanker. Nah, ini kita ngobrolin kalau misalnya kita kan notabene-nya kanker itu semua orang tahu ya, kanker itu kan semua orang taunya mematikan gitu, dok. Itu sesuatu penyakit yang fatal gitu. Nah, ini tahapan awalnya gimana sih dok kalau misalnya kita kena kanker loh? Misalnya si A ini terdiagnosa kanker ternyata. Yang satu tahap pertama yang harus dia lakukan itu apa sih dok? Jadi kalau kita ngomongin di kanker solid ya, kanker solid, tahap pertamanya itu adalah tetap standar baku emasnya itu adalah pemeriksaan histopatologi, teman. Kebetulan di rumah sakit kita sudah ada pemeriksaan histopatologi oleh Dokter Akbar. Jadi berarti harus ada sampel. Berarti harus ada di operasi. Lalu kita lihat di mikroskop apakah dia itu ganas atau enggak. Oke. Nah, gitu. Nah, itu standar bakunya untuk mendiagnosis dia ganas atau enggak. Kalau dari pemeriksaan fisik aja baru curiga biasanya kita ngomong, ini curiganya ke arah ganas. Tapi standar bakunya untuk menentukan dia ganas atau enggak tetap harus ada pemeriksaan laboratorium. Jadi awalnya periksa dulu ya dok ya. Jadi dokter juga nggak sembarangan nentuin. Betul. Kamu kena kanker enggak gitu kan, ada tahapan prosedur yang harus ditahapin ya dok ya. Jadi dari mulai pemeriksaan awal, diagnosa fisik dulu, terus pengambilan sampel. Nah dari situ baru penentuan ganas atau tidak. Ya betul, sama dokter spesialis lagi yang lain lagi. Dokter Akbar ada, kita punya dokter di Akbar patologi anatomi. Di patologi anatomi. Kan sekarang kita punya dua. Oh iya. Dokter Akbar patologi anatomi sama dokter Iva. Oh iya. Jadi memang kita sekarang diperkuat sudah karena memang karena memang program pemerintah itu adalah sukseskan dan mempercepat layanan kanker di Indonesia. Ya, soalnya kan pengalaman buat viewer juga gitu. Selama ini di orang Garut itu banyaknya kalau misalnya berobat ke kanker, kemana dong? Biasanya dirujuk ke rumah Bandung sakit kan, nggak jauh Bandung. Kalau Bandung ya Jakarta. Nah sekarang kita bisa lebih mudah lagi kan. Di sini udah ada dokter spesialis onkologi yang menangani masalah kanker. Ada dokter Rizal. Nih, alhamdulillah ya dok ya, bisa mengabdi di sini ya dok ya. Nah itu setelah diagnosa nih. Nah, kita lanjut lagi dikit. Itu setelah diagnosa kanker jinak atau ganas. Berarti kan kalau misalnya jinak, berarti treatmentnya gimana dok? Obat? Kalau jinak tetap itu harus dibuang. Kalau tetap benjolan yang tidak normal di dalam tubuh yang bisa dioperasi kita buang dulu. Betul gitu. Nah, yang kalau ganas berarti kan otomatis dibuang. Ya. Kalau di beberapa kanker beda-beda treatmentnya. Modalitas secara umum untuk kanker itu ada operasi. Ya. Ada kemoterapi, ada radiasi atau disebut itu radioterapi atau terapi radiasi, ada terapi target. Terapi target itu kayak kemoterapi, ada terapi imun, ada mungkin juga kita ke nuklir juga ada. Di nuklir ya? Di nuklir juga ada. Dibom dong dok. Memang pakai zat nuklir itu bukan buat tapi nggak dibom juga ya dok ya. Nah itulah mungkin modalitas itulah. Modalitas itu akan diberikan tergantung tumornya apa dan sifat tumornya.
antara ganas atau tidak gitu. Bukan, kalau dia udah ganas Udah pasti ganas dikasih. ya. Oke. Jadi itu tergantung si kankernya itu ada di mana. Betul. Gitu. Betul, kankernya kanker apa, Ya. terus nanti sifatnya bagaimana, hasil operasinya bagaimana, itu semuanya personalized sekarang. Personalized itu berarti, makanya kalau pasien itu suka kadang-kadang kalau datang ke saya itu suka iri, Kang Helmi. Dok, kenapa itu mah dioperasi dulu, kalau saya di kemo dulu? Beda-beda sama itu. Jadi nggak bisa disamain ya, betul. Dok, ya? Dok, kenapa dia kemonya selesai, saya masih harus lanjut? Nah, itu berbeda-beda di dalam setiap, even satu tumor pun, maksudnya tumor payudara pun, tiap pasien akan berbeda-beda treatmentnya. Apalagi beda tempat. Betul, apalagi beda tempat. Misalnya jaringan lunak, ya. di rahim, jaringan lunak yang di kaki dengan yang di payudara, dengan yang di leher, tiroid, itu berbeda-beda, jauh-jauh berbeda. Beda ya dok. Beda-beda. Nah, kita kan suka ngobrol nih, kanker, stadium berapa nih? Penentuan stadium tuh gimana sih dok? Nah, penentuan stadium itu, saya udah kalau lagi ngobrol sama pasien, suka langsung saya tembak aja, ibu pasti tanya stadium. Iya. Kalau udah ujungnya nanya stadium, pasti nanya kayak di sinetron, saya bilang, umur saya berapa, nah gitu. Nah itu yang salah kaprah lah, mitos. Jadi stadium itu ditentukan oleh dokter untuk menentukan modal terapinya apa. Berarti penentuan yang terapi yang tadi ya dok? Iya, nah itu berdasarkan stadium. Oke. Stadium ditentukan oleh 3 dasar. Ya. Besarnya tumor, Oke. keterlibatan kelenjar getah bening, sama keterlibatan organ yang jauh disebutnya, yang disebar. Sudah nyebar kemana? Jadi ibaratnya di lokalnya itu seberapa besar, ke regionalnya sudah terlibat atau belum, sudah ada di organ jauh atau belum. Nah itulah menentukan stadium. Jadi segimana besarnya daya sebaran si kanker itu berarti itu pengaruh betul, juga ya dok? Pengaruh. Jadi kalau sudah nyebar ke organ lain disebutnya stadium 4. Tidak ada stadium 5, bukan akhir. Nah, itu yang salahnya. Stadium 4 tidak ada les atau bahasa di bukunya apa namanya? Stadium akhir gitu atau finish, nggak ada. Itu hanya stadium 4. Jadi intinya jangan salah kaprah kalau misalnya ada saudaranya yang bilang, saya kena kanker stadium 5, mungkin dia stadium 5-nya mungkin kankernya kanker akhir bulan kali ya dok. Iya, betul, kantong kering. Kalau 4 mah nggak ada akhir, nggak ada. Cuma memang tidak ada, karena kan harus disamakan nih. Penyebutannya. Jadi stadium 4 ada stadium kanker yang sudah menyebar ke organ lain, organ jauh disebutnya. Yang masih kecil gitu, paling stadium 1 gitu. Jadi kalau udah mulai rada besar, nanti ada itu tiap kanker akan berbeda-beda stadiumnya. Klasifikasinya berbeda. Tidak secara general sih sama, cuma tiap kanker dia punya spek yang berbeda-beda. Jadi jangan nganggap kalau misalnya kanker itu semuanya sama. Nah, ternyata beda-beda. Dan itu pun bukan berarti menentukan ibaratnya kematian. Saya umurnya 6 bulan lagi, enggak. Jadi itu aja menentukan, kalau udah stadium 4, kalau kayaknya kita nggak mikirin operasi deh, kita di kemo dulu misalnya, atau diradiasi dulu supaya ngecil tumornya baru bisa dioperasi. Nah gitu kalau stadium 1. Jadi intinya kalau misalnya yang udah stadium 4 itu jangan hopeless duluan ya dok. Yang penting mah bukan yang nentuin yang ada loh yang stadium 4 itu masih bisa aktivitas biasa, ada. Karena memang klasifikasinya secara stadium dia masuk 4. Cuma kalau lihat dari luar jalan biasa kerja, ya, dok, saya nggak kerasa apa-apa dok. Iya, tapi secara pemeriksaan udah stadium 4 gitu. Makanya itu membedakan, menentukan pengobatannya. Ini udah stadium 4 masuk terapi target, tidak kemo lagi. Nah gitu. Kalau dia stadium 3, stadium 2 ini mungkin masih kemo, tidak di terapi target. Nah gitu, itu beda-beda. Jadi yang nentuin itu buat viewer yang lagi nonton kita nih dok ya. Buat viewer kita, kalau misalnya nentuin stadium itu tergantung dokternya. Mungkin ada 2 pasien dengan penyakit kanker. Yang satu mungkin bisa dibilang kanker kulit. Yang satu lagi ada di kanker tulang mungkin ya dok ya. Itu nggak bisa sama. Beda-beda. Kalau di ruang tunggu aja kalau kita jajarkan gitu, yang satu dengan yang sebelahnya. Nah itulah yang sebutnya di era sekarang untuk penanganan kanker, bahasa kerennya itu personalized treatment. Jadi terapi beda-beda berdasarkan
bagaimana pasien inginnya, mau siap menerima yang mana, Soalnya daya tahan tubuh jarak, tiap orang itu beda-beda ya, jarak Dok, ya. dengan rumah, bisa nggak dia datang tiap minggu misalnya? Oh nggak bisa, kita pilihkan terapi yang nyaman. Oh efek sampingnya nggak kuat, ya udah kita pilihkan. Resikonya begini, nanti kita buka semuanya, tinggal kita makanya personalize beda-beda. Tinggal ngobrol aja ya. Iya dok, ini saya pengen dioperasi, Bu ini nggak bisa, kita harus kemo dulu, kenapa pengen dikecilin dulu biar operasi lebih bagus. Oh gitu dok, tapi sebelah dioperasi, sebelah meskipun dia lebih besar, cuma posisi berbeda. Nah itu sangat berbeda sekali. Jadi intinya komunikasi ya dok ya. Betul. Komunikasi antara pasien dengan dokter. Nah kita bicara lagi nih masalahnya titik-titik kanker itu kan bisa di macam-macam ya dok. Ada yang di mata, ada yang di kulit, ada yang di tulang, ada yang di rahim, ada yang di tenggorokan gitu. Nah itu berhubungan dengan dokter spesialis lain nggak dok? Misalnya kita ngobrol masalah kanker rahim. Apakah dokter berkomunikasi dengan dokter kandungan atau gimana? Sebetulnya secara garis besar tiap mata pelayanan dia memiliki dokter yang subspesialis menangani kanker. Misalnya penyakit dalam ada subspesialis konsultan hemato-onkologi medis. Jadi kanker darah dan produk darahnya. Maksudnya kelainan darah dan kanker darah. Kanker darahnya. Di kandungan ada ginek onko, jadi dia memang kanker rahim yang kandungan-kandungan. Jadi lebih ke spesialis subspesialis yang lebih spesifik lagi ya dok ya. Betul. THT juga ada THT onko disebutnya, KL onko. Jadi kalau dokter mah kalau saya dari bedah, jadi dari bedah mah menangani paling banyak payudara, tiroid, kulit, jaringan lunak, benjolan-benjolan. Sama kelenjar getah bening. Jadi besar yang bisa dioperasi. Yang terlihat pasti bisa dioperasi, tinggal kontak dokter aja. Ya, nanti kalau enggak nanti kita bantulah mengarahkan. Mau ada pertanyaan, mau kira-kira dok saya mau kemana, nanti diarahkan. Yang penting pasien jangan sampai bingung dan malah justru nggak berobat. Ya, apalagi berobatnya ini katanya pakai batu ini nih bisa nyembuhin kanker. Ada yang pakai sekarang itu kan ada ini Kang Helmi. Celana magnet atau rompi magnet untuk mencegah dan mengobati kanker. Ada lagi pakai cairan ini, minum ini, ada itu. Dan memang ada ya. Produknya karena edukasinya kita kurang. Jadi akhirnya lebih memilih itu dulu dan itu menunda treatment yang harus dilakukan oleh dokter. Berarti semakin lama ya. Semakin lama makanya. Dan itu sebetulnya kan jaringan itu tumbuh, itu jaringan bukan normal, itu tuh jaringan hidup sebetulnya. Ya memang yang tidak terkontrol. Benda asing berarti ya? Bukan asing, memang bagian dari tubuh kita. Ada di bagian dari tubuh kita, cuman hidup, tidak normal. Hidup tapi tidak terkontrol karena tubuh itu memiliki mekanisme untuk mengontrol sebetulnya. Jadi si mekanisme mengontrolnya itu yang kebetulan rusak sehingga dia bebas. Tidak terkontrol. Nah itulah makanya dia kalau pakai magnet, orang mekanismenya udah rusak kok nggak bisa ngontrol ya harus dibuang. Gitu. Berarti bisa dibilang mereka mah kanker itu jaringan yang bandel kali ya? Iya bandel, memang tidak bisa dikontrol. Makanya definisinya jaringan yang membesar tidak terkontrol. Dan sebetulnya tubuh itu memiliki mekanisme yang mengontrol. Jadi kalau misalnya udah nggak bisa dikontrol, mendingan dibuang aja ya dok. Buang, ya, gitu kan. Memang gitu. Nah nih dok, ini kan kita ngobrolin masalah kanker pengobatan. Banyak banget yang ngobrol masalah. Oh saya udah di kemo nih, gitu kan. Sebenarnya kemo itu gimana sih dok? Nah inilah ketakutan kedua setelah berobat, ketakutan pengobatannya, operasi dan kemo. Sebetulnya kemo itu modalitas kalau di kanker solid setelah operasi itu kemo. Kalau yang lain memang banyak tapi kemo. Nah kemo ini saya juga lagi berusaha mengedukasi baik dari pasien maupun petugas kesehatan supaya tidak salah mengenai kemoterapi. Kemoterapi itu adalah suatu cara memberikan zat obat kemoterapi kepada pasien. Jadi ada berbagai macam. Ada bisa kemo oles, pakai obat oles. Obat olesnya kemo. Oh, ada ya dok? Ada. Yang dioles aja dioles, kayak salep gitu? Kayak salep ada.
Ada yang diinfus yang paling banyak kita infus. Iya. Ada yang langsung ke tumornya. Ada yang intratekal langsung. Nah itu banyak hal. Tapi kita terangin itu dulu. Gimana dok? Dia disuntikan langsung ke Nah, yang paling banyak itu diinfus. Nah, katanya ada yang nanya ke saya, "Dok, diinfus tuh jadi gimana, Dok ya?" Wah, nah itu. Saya bilang bukan kayak di film-film X-Men yang dirubah langsung dia bersinar. Berubah jadi monster ya. Iya, enggak begitu saya bilang. Toh pun sekarang paling banyak infusnya adalah rawat jalan. Jadi hanya beberapa jam, mungkin kayak hemodialisa, kayak thalassemia dia datang, obatnya dicampur oleh apoteker yang ahli mencampur zat kemo, lalu diberikan oleh perawat terlatih yang terlatih kemoterapi, lalu diberikan beberapa jam, beberapa obat, diinfus, udah gitu pulang. Lebih Dan itu ringan ya, Dok, betul dan memang beda dengan beberapa tahun yang lalu. Sekarang zatnya sangat berkembang. Jadi layanan kanker itu sangat berkembang, diagnostik, pengobatan termasuk di kemoterapi. Mungkin dulu obatnya terbatas, sekarang obatnya ada banyak, pilihannya banyak, dan itu pun semakin nyaman. Cara pemberiannya mungkin dulu dirawat, sekarang jadi kita bisa memberikannya rawat jalan. Nah itu sangat untuk pasien sangat nyaman sekali. Jadi nggak stres kali ya. Betul. Saya juga punya pengalaman nih dok, teman saya kan dulu almarhum. Saya teman kena kanker nasofaring dulu, badannya besar tinggi. Nah sampai dia tadinya beratnya 120 kilo dok. Terakhir kemo itu beratnya hanya 40 kilo. Rambutnya rontok dan semuanya. Apakah efek kemo itu semengeri itu dok atau gimana dok? Nah kemoterapi itu balik lagi ya, bagaimana tergantung obatnya. Pilihan obatnya, kankernya dan sebagainya. Pasien pun harus punya modal. Jadi kalau kita tidak akan memberikan kemoterapi pada pasien yang standar, maksudnya modal kesehatannya kurang. Daya tahan tubuh. Misalnya darahnya kurang, leukositnya ngedrop, itu nggak bakal kita nggak boleh. Ada tahapan justru dulu saat ya, sehat kita harus kemo. Ada tahapan dulu ya sebelum kemo itu. Betul. Nah, mungkin rekan Kang Helmi kalau nasofaring makan nggak bisa, sakit, otomatis di kemo nggak bisa makan. Bukan dari kemonya, memang udah bawaan tumornya juga udah nggak bisa makan, berarti nutrisi drop. Ditambah lagi memang harus di kemo dan mungkin diradiasi, sehingga memang ngedrop. Nah itulah fungsinya kita mendekatkan layanan lebih ke pasien, nggak lagi di Bandung, di Garut, agar komunikasinya lebih gampang, tidak capek. Mungkin dulu ke Bandung perjalanan sehari, ngantri sehari, bolak-balik, pulangnya sehari, belum jalan-jalan dulu ya, belum dok, kita mikirin efek samping, belum mikirin, aduh ada efek samping saya harus bagaimana, komunikasi terputus. Nah itulah yang bikin kita sekarang dengan layanan yang sekarang jadi mendekatkan diri ke pasien. Kalau ada komplikasi atau efek samping kita bisa langsung tangani. Maaf dok, pasti nggak dok untuk kerontokan itu udah pasti belum? Pada beberapa pasien tergantung obat sebetulnya. Ada yang mitos, ada yang fakta. Tapi memang pada beberapa pasien muncul kerontokan. Cuma yang nggak usah ditakuti, selesai pengobatan, insya Allah tumbuh lagi. Jadi nggak bakalan permanen. Nggak permanen. Ada efek samping, tapi sedikit efek samping. Dan kita memang mengurangi efek samping itu, berusaha untuk mengurangi. Tapi ada beberapa memang efek samping sementara di situ tuh. Oh jadi sariawan dok? Ya nanti dikasih obat untuk menguranginya. Terus nanti insya Allah kalau sudah selesai kemonya, insya Allah normal lagi. Memang itu sabar. Jadi saran nih dok dari dokter Rizal, kalau abis kemo bagusnya gimana sih dok? Jadi kalau misalnya ada pasien dia pulang kemo, bagusnya gimana? Apakah langsung istirahat ataukah gimana gitu? Ada treatment khusus nggak? Ada treatment khusus. Jadi gini, kalau kemoterapi itu nggak langsung diberikan kemo, dokter. Kang Helmi. Satu dia diperiksa dulu darah. Maksudnya periksa dulu ada yang obat. Oh kita bakal memilih obat yang kira-kira efek sampingnya ke jantung. Berarti kita harus pastikan dulu jantungnya bagus. Oh ini efek sampingnya ke darah.
berarti dia harus meriksa dulu darahnya normal atau enggak. Oke. Kalau dipastikan semuanya normal, baru kita berikan pilihan obatnya. Oh. Setelah terima pilihan obat, berarti kan ada jadwal. Oh, nanti jadwalnya kira-kira tanggal segini. Nah, kita berikan dulu obat pre-nya sebenarnya. Nah nih dok, berarti jaga pola tidur, jaga istirahat, jaga dari segi makanan juga itu pengaruh banget ya dok, kayak pasca kemo. Jadi kalau pasca kemo, selain harus menjaga istirahat, makan tetap harus dijaga. Karena kalau nggak makan, otomatis badan juga pasti lemas. Pasti lemas ya? Ya. Kalau ada efek samping, kita harus komunikasi. Mencari solusi atas efek sampingnya. Ya. Yang berikutnya jangan lupa juga adalah support dari keluarga. Dari keluarga ya. Dari keluarga. Ya, dari keluarga, dari teman-teman. Teman-teman maksudnya support tuh apa? Kadang-kadang dibiarkan tuh maksudnya atau ada kata wayahna ieu mah tos kemo. Sabar. Nah, Tapi itu jangan bilang kayak gitu nggak ya, boleh dok, ya. ya. Jadi justru ini yang kadang-kadang kan pasien tuh udah capek ya. Aduh saya ada keun bae lah gitu bahasa Sunda nama. Keun bae. Nah, sebetulnya yang support keluarga yang penting. Udah ini mah harus cari solusi. Udah gitu. pasrah lah ya, jangan sampai kayak gitu ya dok. Nah, memang lebih dari 50% yang hubungin saya itu bukan pasiennya. Keluarga. Justru keluarga. Jadi suaminya, anaknya. Nah, itu yang hubungin saya itu, dok ini ibu bagaimana, bapak gimana gitu. Atau istri saya bagaimana, itu keluarga. Secapek itukah dok kemo dok? Enggak capek banget sih, tapi yang capek itu yang kalau saya survei gitu ya. Bu, sebetulnya capek apa? Di Garut kita udah beberapa kali kemo lah. Yang saya survei itu sebetulnya mereka fine-fine aja. Justru karena di Garut fine-fine aja tuh. Kalau ketika dia udah keluar kota, saya tanya, ini ada satu, saya rujuk lah pasien yang rujukan ke Bandung. Saya tanya udah berapa lama proses? Untuk kemo aja proses beberapa lama. Sekali datang harus 1 hari full belum ngapa-ngapain baru periksa lab. Karena ngantri baru proses. Nah, itulah sebetulnya yang nambah-nambah. Capek ya dok ya. Jangan hanya capek Kang Helmi, depresi juga ada. Sampai di akhirnya nggak mau lagi lah, capek. Nah, itu menunda pengobatan. Jadi jalanin aja, enjoy aja ya dok enjoy. ya. Tapi apalagi dengan sekarang fasilitas udah ada di kita nih gitu kan. Buat yang masyarakat Garut terutamanya yang tadinya kemonya di Bandung atau kontrol ke dokternya di Bandung, ini di kita udah ada gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh. Ibaratnya malah kita berkomitmen minimal ngurang-ngurangin capek lah untuk proses. Jangan sampai dengan proses itu malah jadi babak belur intinya gitu. Betul dok, betul banget. Kan bukan hanya belum pernah ngitung. Oke, kos BPJS, tapi kos di luar kos rumah sakit biaya, dok ya. Biaya ke sana siapa? Iya. Kan bukan hanya pasien yang nganterin. Kita ngitungnya dari mulai bensin nih dok, bensin. Makan kan bukan hanya pasien. Makan. Apalagi yang kalau masih beres kemo pengen jalan-jalan ke mall ya dok ya. Itu kan lebih boros. Yang nganterinnya, wah supirnya. Nah itu akhirnya itulah yang bikin. Apalagi kalau abis kemo jalan-jalan ke mall, liburan dulu. Jangan aja. Kalau yang nganterinnya bertiga. Ya makanya bertiga dong. Nah itulah yang bikin. Sebetulnya bertiga, pasiennya 1, 4, belum supir 5. Saya ada pasien yang mengeluhkan untuk berobat dia harus nunggu dulu uang. Nah itulah uang BPJS bukan, uang BPJS, uang untuk ongkos, belum ada ongkosnya kan sedih lah. Yang mahal itu malah di ongkosnya. Ongkosnya yang mahal, gitu. Makanya kita dari Kementerian Kesehatan maupun pemerintah Kabupaten Garut maupun dari rumah sakit ya komitmen kita bantu. Mudah-mudahan nih prosesnya ke depan menjadi lebih lancar, berkembang. Kalau ada kekurangan kita perbaiki. Yang penting kita melangkah terus supaya membawa keberkahan untuk pasien-pasien kanker di Kabupaten Garut. Buat masyarakat Garut ya dok ya, lebih berkah lagi ya. Nah ini ngomong-ngomong masalah biaya nih dok. Tadi kan kita ngobrolin masalah biaya untuk berangkatnya nih, untuk ke Bandung dan ke lain-lainnya gitu. Nah, ini di cover nggak sih sama BPJS dok? Nah itu kalau sebagai informasi, per tahun 2023 ini Kementerian Kesehatan pemerintah itu banyak menelurkan atau mengeluarkan aturan bahwa layanan kanker itu menjadi layanan prioritas. Semua rumah sakit yang bekerja sama dan ada dokter yang berkompetensi untuk melakukan pelayanannya. Itu intinya.
Jadi obat-obatan itu banyak yang sudah di cover, baik yang murah maupun yang mahal. Insya Allah di cover, ada aturan-aturannya lah intinya. Cuma dari komitmennya juga udah ada lah, udah alhamdulillah lah kalau sudah masuk aturan itu kan berarti tinggal kita pilih bagaimana yang di cover, mana yang enggak. Nah itulah. Tapi insya Allah sih yang saya lihat bahwa dari kementerian sudah ada aturannya jelas bahwa beberapa layanan kanker. Ada juga namanya, mungkin Kang Helmi belum tahu, ada 6 layanan prioritas. Yang saya tahu 4. Ada KJSU, kanker jantung, stroke, dan urologi ya. Nah kebetulan kan kita udah ada semuanya nih dok. Dari mulai jantung dulu ya, jantung udah ada, stroke udah ada. Nah yang baru lagi yang sebelum dokter Rizal kesini itu urologi udah ada. Nah mungkin kita ngobrol nih sama dokter urologi ya nanti kapan-kapan ya. Nah yang paling baru nih, yang paling hits, ada dokter Rizal yang the one and only di Garut. Kang Helmi tahu nggak ada berapa banyak dokter bedah onkologi di Indonesia? Berapa dok? Setahu saya di bawah 300. Segini gedenya Indonesia, 300 dok? 300 dokter bedah onkologi. 300 dok? Iya hanya 300. Berarti Garut salah satu kota yang beruntung dan punya dokter Rizal di sini. Mudah-mudahan menjadi barokah lah. Membawa manfaat. Kita kasih aplaus dulu deh buat dokter Rizal ya. Alhamdulillah udah ada dokter Rizal di sini. Alhamdulillah ya dok ya. Nah kita ngobrol ini dok, kan banyak juga yang tadi dokter ngobrol. Banyak yang pasien yang depresi, yang sampai nggak mau berobat. Itu banyak juga kan. Misalnya gini, dari saya juga ngalamin juga gitu kan, beberapa saudara yang meninggal gara-gara kanker. Nah, itu persentase kesembuhannya itu berapa persen sih dok untuk kanker? Jadi sebetulnya ada teori yang bilang bahwa sebetulnya kita tuh semua punya calon kanker. Semua? Iya, maksudnya kita tuh punya. Cuma tubuh itu kan yang tadi saya bilang, tubuh tuh punya mekanisme untuk proteksi ya dok ya, mematikan sel-sel yang tidak sehat itu. Ada namanya apoptosis, ada punya makrofag itu. Jadi ada sel jelek, dan kan sel itu bagian tubuh sendiri ya, dimakan. Sel dimakan. Jadi angkanya bukan angka kesembuhan, tapi angka bebas tumor, angka overall. Semakin dini, semakin bagus. Semakin dini terdeteksi ya dok? Betul. Jadi kembali tadi ke stadium, semakin stadiumnya kecil, semakin bagus angka kesembuhannya, angka harapan bebas tumor. Oke. Kita ngobrolin yang tadi dok, masalah berarti semua orang itu benar ya dok ya, punya zat kanker di dalam tubuh kita ya dok ya? Iya, jadi kanker itu sebetulnya bukan zat asing. Zat asing itu kalau misalnya kita kayak anggaplah merokok. Ya, oke. Merokok itu bukan rokoknya direct menjadi ada asapnya terus atau bubuknya nempel terus jadi kanker, bukan, tapi dia ada inflamasi yang berulang sehingga dia merubah sel. Jadi yang rubah itu sel kitanya. Sel kitanya. Jadi bagian tubuh kita sendiri. Mungkin faktor luar itu yang bisa dibilang mempengaruhi sel tubuh kita. Mempengaruhi. Misalnya yang paling gampang mah kita kalau belajar kanker itu belajar kanker kulit. Oke. Karena kanker kulit itu kan kena matahari ya. Iya. Matahari itu bikin kanker. Tapi kan nggak semua kena matahari kena kanker kan? Enggak kan? Tapi kalau kita mandi, itu zat kulit yang matinya itu hilang dengan mandi. Pada satu ketika, entah bagaimana, tubuh kita itu tidak bisa meregenerasi atau mematikan tadi sel kulit yang kena matahari itu yang berubah, sehingga dia berubahlah membesar menjadi kanker kulit. Itu teorinya. Itu kanker mah begitu. Jadi sebetulnya bagian tubuh kita sendiri. Jadi tubuh kita sendiri sebenarnya yang nyembuhin ya dok ya? Ya, nah itulah yang balik salah kaprah dengan terapi imun. Kan banyak yang nawarin, nanti kalau penderita kanker ya ditawarin, ini nih untuk ngobatin menaikkan sistem imun. Sebetulnya sistem imun kita nggak kenapa-kenapa, cuma dia tidak bisa mendeteksi. Ada obatnya, obat imun. Jadi obat imun itu seperti
obat yang diberikan untuk menyatukan zat kanker dengan sistem imun kita. Oh. Jadi dia bisa mendeteksi, oh ini kanker nih, dimakan. Oh, jadi itu ya. Jadi sistem imunnya mas sistem itu tetap sehat-sehat aja gitu. Cuman si imunnya itu dia nggak bisa mendeteksi. Nah, ditambahlah si zat itu. Di zat itu dikasih obat sehingga bisa kenalan. Gue imun, gue kanker. Gitu. Nah, kanker nih, ya udah keluar. Iya, gitu, jadi kalau dia tidak bisa mendeteksi pun, kalau ditambah tentaranya kan tetap nggak ngaruh. Jadi maksudnya dikasih pelatihan dulu lah ya si imun. Gitu. Ada memang obatnya lagi dalam pengembangan, tapi ada di kita. Ada ya dong. Ada maksudnya itu di Indonesia sudah ada ya. Sudah bisa diberikan, cuma ada mungkin ke BPJS juga belum masuk ke pemerintah karena itu memang masih mahal sekali dan obatnya masih sedikit. Ya, Dok, ya. Masih sedikit obatnya, makin kalau sedikit kan masih mahal. Nanti kalau sudah mulai berkembang, obatnya sudah mulai banyak. Produksi massal mungkin ya, Dok, sehingga itu nanti akan drop, ya itu bisa digunakan. Berarti kalau dulu harapan hidup kanker itu kan semakin sini berarti semakin banyak yang sembuh ya, Dok ya? Ya, jadi sebetulnya dengan berbagai macam pengobatan kita lebih banyak bisa mengontrol. Tapi dalam tanda kutip dulu, Dok, berbagai macam pengobatannya dalam medis ya, Dok? Iya, macam medis tuh maksudnya pengobatan medis tuh dulu mah obat kemo tuh hanya 1-2 lah. Yeah. Sekarang tuh ada banyak obatnya, kombinasinya udah banyak, penelitiannya udah banyak. Kita kan berdasarkan barang buktinya adalah penelitian. Oh ini penelitian ini bagus untuk kanker ini dengan sekian obatnya kombinasi ini. Nah itu baru. Jadi kita tidak bisa memberikan obat atau terapi bagaimana saya, dia ada penelitiannya dan standar penelitiannya sama, mau di sini mau di mana di luar negeri pun sama penelitiannya itu karena kita satu penelitian. Nah itulah tujuannya apa? Sebetulnya tujuannya adalah mengontrol supaya si kanker itu tidak menyebar, tidak membesar, itu baru mati. Kalau mati pun setelah mati bagaimana? Tetap harus kita kontrol. Salah satu yang sederhana adalah memeriksakan diri secara teratur setelah pengobatannya selesai. Rajin kontrol. Nah, nanti ibaratnya mah gini, kalau sudah pernah ketemu sama saya dan kanker, insya Allah bakal silaturahmi terus, minimal 3 bulan sekali, minimal 6 bulan sekali, untuk melihat ada nggak perkembangan baru. Oh ada nih. Dan harus kita kembali lagi, ditemukan saat kecil. Nah, saya mah udah dioperasi. Tapi si bekas operasi itu nggak pernah diperiksa lagi sendiri. Itu padahal mah harus diperiksa sendiri bekas operasinya tuh. Ketika ditemukan lagi, dok kelihatannya kok ada benjolan baru tapi masih kecil. Ya kita harus identifikasi lagi, jangan-jangan pertumbuhan baru gitu. Jadi kita langsung identifikasi. Jangan jadi dokter Google kali ya, Dok ya. Iya. Dikit-dikit cari di Google. Oh ya udah ini mah ini. Gitu. Masalahnya kalau di Google itu atau di AI lah sekarang saya punya ini keluar apa. Yang nggak bisa kita bantu itu adalah rasa ketakutan. Jadi takut sendiri, mundur sendiri. Nah itulah yang bikin menunda untuk berobat sebetulnya gitu. Ya intinya jangan hopeless lah, jangan patah semangat, jangan patah harapan, karena apa? Semakin kita sekarang makin berkembang teknologi kesehatan itu, harapan hidup akan semakin tinggi ya, Dok. Dan untuk semua penyakit pun insya Allah pasti ada obatnya. Yang pasti satu, kitanya tetap ikhtiar ya, Dok ya. Betul. Satu, tetap ikhtiar. Kedua, tetap optimis, jangan patah semangat, jangan patah harapan. Terus kontrol, jangan sok tahu juga. Mendingan kita konsultasi dengan orang yang kompetennya di bidangnya. Ya insya Allah semua akan sembuh ya, Dok ya. Ya, kalau mendengarkan saran, dengarkan saran yang membangkitkan. Iya. Kadang-kadang banyaknya itu ada yang memberikan saran, tapi belum pernah merasakan, belum pernah mengantarkan, atau tahu dari sinetron. Sehingga itu yang bikin wah makin mundur lagi. Udah aja sudah. Ya intinya kita harus tetap konsultasi. Ya alhamdulillah sekarang udah ada, jadi nggak terlalu jauh keluar kota untuk berobat. Di sini udah ada Dokter Rizal. Dok, kalau konsultasi bisa nggak lewat mana? Bisa. Saya kebetulan di RSUD ini praktek di Selasa Rabu pagi.
Ya BPJS, alhamdulillah udah dibuka oleh BPJS langsung dari FKTP bisa langsung dirujuk. Langsung ya dok ya? Betul, atau misalnya lewat IG bisa dok? IG ada. IG. Saya Oke. buka kok di WhatsApp, di IG tinggal diklik aja. Diklik aja ya dok ya? Ya di IG-nya Bedah Onkologi Garut tanpa spasi. Nanti di situ diketik ada, deh di sini ya. Nanti bisa langsung diklik aja, itu Diklik ada aja. WhatsApp saya. Mau konsultasi apa nanti kira-kira itu nanti kita bantulah. Pokoknya intinya jangan pernah takut untuk berobat. Kalau saya punya Tagline. tag pribadi. Oke, gimana nih dok? Tag Tagline dok? pribadinya gini, kalau benjolannya kecil pasien takut, Heeh. kalau benjolannya udah besar dokternya takut. yang takut. Jadi jangan kebalik. Jangan kebalik ya dok Jangan ya? kebalik, kalau kecil dokternya berani, kalau udah gede Dokternya takut. dokter pasiennya yang takut jadi sehingga berobat. Ya jangan. Pokoknya intinya mah berobatlah saat benjolannya masih kecil. Ya. Kalau masih kecil PDKT-nya lebih gampang ya dok ya? Iya. Oh iya, satu lagi saya lupa menerangkan itu bahwa ketika benjolannya masih kecil, pilihan terapinya makin banyak. Optionnya ya dok Optionnya, ya? jadi mau Opsinya makin bagaimana? banyak ya? Iya, obat makin banyak, Ya. pilihan operasinya juga Mungkin banyak. efeknya juga nggak bakalan begitu Betul besar sekali. ya dok ya? Kalau Ya ibaratnya begini, mending mana operasi lukanya gede apa lukanya kecil? ya mendingan kecil lah dok. Nah ya udah itu aja, jangan nunggu besar berarti. Iya, jangan nunggu besar. Pokoknya masih kecil. Nah. Setiap benjolan ya dok ya. Pokoknya Iya. dapat benjolan dimanapun itu langsung. Iya, jangan Hubungin dokter jangan Rizal. menyepelekan. Jangan benjolan. menyepelekan tuh, gitu kan. Pokoknya keluar di tubuh yang bulat-bulat. Pokoknya benjolan langsung kontak dokter Rizal. Masya Allah. Daftar langsung aja di sini ya dok ya. Dok, makasih banyak nih informasinya tuh. Jadi Sama-sama, mudah-mudahan. banyak informasi. Mudah-mudahan tentang barokah. kanker. Mudah-mudahan Dokter Rizal sehat terus melayani masyarakat Garut di sini. Buat viewer juga jangan sungkan untuk konsultasi ke Dokter Rizal via IG-nya. Nanti ada di sini atau di kolom komentar. Mungkin viewer juga bisa nulis komentar ya dok ya. Betul. Di- Bisa nanti lewat IG bisa nanya. Ya. Ada nanti klik link di IG saya, ada klik Ada link WA-nya. WA saya, Oke. silahkan. Tapi konsultasinya seputar kanker ya dok ya. Kalau minjem duit nggak bisa ya. Bisa. Atau misalnya konsultasi meninggikan berat badan misalnya. Oh. Nggak bisa ya dok ya, pokoknya seputar kanker aja gitu. Kalau misalnya masalah minjem duit atau apalah itu mangga silakan aja. Gitu. Dok, makasih banyak ya dok Ya, ya sama-sama, udah makasih. ngobrol di sini. Mudah-mudahan dokter sehat, bisa melayani masyarakat Garut, terutamanya yang penyakit kanker, dan mudah-mudahan bisa terbebas dari Amin. kankernya semuanya. Jangan lupa buat viewernya di klik tombol like, di subscribe, sama di share ke media sosial kalian. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan masalah kanker. Dok, makasih banyak waktunya. Kita tutup aja acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.